Fenomena kumpul kebo atau tinggal bersama tanpa menikah kini makin marak di berbagai wilayah Indonesia. Tapi, benarkah ini hanya bentuk cinta yang lebih murni atau justru mengandung resiko besar bagi perempuan dan anak-anak? Kohabitasi atau biasa dikenal dengan istilah kumpul kebo adalah situasi ketika dua orang dewasa hidup bersama layaknya suami istri, namun tanpa ikatan pernikahan resmi. Menurut laporan The Conversation dan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, fenomena ini tidak lagi terbatas di kota besar atau masyarakat urban, tetapi justru makin umum ditemukan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Manado, Sulawesi Utara. 0,6% penduduk Manado melakukan kohabitasi, 83,7% berpendidikan SMA ke bawah, 53,5% bekerja informal, 1,9% dari pasangan kohabitasi sedang hamil. Menurut peneliti BRIN, Yulinda Nurul Aini, ada 3 alasan utama. 1. Beban finansial menikah yang tinggi. 2. Prosedur perceraian yang rumit dan panjang. 3. Penerimaan sosial yang cukup longgar di wilayah non-muslim. Bagi sebagian anak muda, menikah dianggap sebagai institusi yang terlalu normatif, ribet, dan penuh tekanan keluarga. Mereka melihat kumpul kebo sebagai bentuk cinta yang lebih murni karena tanpa paksaan atau kontrak sosial. Namun, kenyataannya tak seindah anggapan itu. Ketika hubungan ini berakhir, perempuan dan anak biasanya menjadi pihak yang paling dirugikan. Tidak ada perlindungan hukum seperti hak nafkah, waris, atau hak asuh anak. Karena secara hukum mereka bukan istri dan anak sah. Tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset, alimentasi, maupun hak asuh anak jika hubungan berakhir. Dari segi psikologis, ketidakpastian hubungan dan minimnya komitmen membuat banyak pasangan mengalami konflik serius. 69,1% saling tegur sapa dalam konflik. 0,62% pisah tempat tinggal, 0,26% alami kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak hasil hubungan kohabitasi juga rentan mengalami masalah pertumbuhan dan kesehatan, kebingungan identitas, diskriminasi sosial karena dianggap anak haram. Di tengah masyarakat yang masih menjunjung budaya dan agama, kohabitasi tetap dianggap tabu. Namun di sisi lain, fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam cara generasi muda memaknai cinta, relasi, dan keluarga. Kumpul kebo sering dianggap awal menuju pernikahan, tapi jika berlarut tanpa kejelasan, bisa berujung pada kerugian sosial dan hukum. Fenomena ini tidak bisa hanya disikapi dengan stigma, tapi juga butuh edukasi seks dan relasi yang sehat, perbaikan sistem hukum keluarga, dukungan sosial untuk perempuan dan anak, diskusi publik tanpa menghakimi. Masyarakat perlu memahami bahwa keputusan hidup bersama bukan hanya soal cinta, tapi juga soal tanggung jawab dan resiko jangka panjang. Apakah kohabitasi adalah bentuk kebebasan baru atau justru bahaya yang tersembunyi? Mari diskusikan di kolom komentar.